welcome back to our podcast. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal pengalaman kita observasi di SNB. Nah, tentunya pada podcast kali ini bukan hanya teori saja, tapi juga realita kita di lapangan pada saat kemarin kita melakukan observasi di SNB. Oke, langsung saja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Megiti Nurmawala sebagai host pada podcast kali ini. Kemudian, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber hebat kita. Nah, langsung saja dari sebelah kiri saya bisa memperkenalkan diri, Kak. Oke, perkenalkan saya Devan Azana. Oke, perkenalkan saya Ivan Permatasari. Aku Elsa Daniel dan aku Agnes Nandova. Oke, karena kita sudah berkenalan dengan narasumber kita yang sangat keren ini, langsung saja kita ke pembahasan kita yang pertama, yaitu terkait dengan pada saat kemarin kakak-kakak melakukan observasi ini, Kak. Nah, kelihatan nggak sih bagaimana sekolah itu mengatur kegiatan belajar di kelas juga maupun di luar kelas seperti itu? Itu sangat terlihat, Kak. Jadi selama observasi di SNB itu kami melihat bahwa pengelompokan kelas itu tidak didasarkan pada jenjang kelas seperti sekolah reguler seperti kelas 1 sampai kelas 6. Melainkan disesuaikan dengan jenis ketunaannya dan kemampuan masing-masing siswa seperti itu. Oh, berarti berbeda ya, Kak, dengan sekolah di reguler. Bila diregulerkan itu ada jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6, tapi kalau di SNB itu sesuai dengan Ketunaan. sesuai dengan ketunaannya seperti itu ya, Kak. Oke, setelah kakak melihat secara langsung pada saat kemarin ke SLB, yang menurut kakak seberapa penting sih, Kak, manajemen sekolah di SLB ini dibandingkan di sekolah reguler pada umumnya? Oke, dari pengalaman kami kemarin saat observasi di sana itu tetap sangat penting ya, Kak, sama saja dengan sekolah reguler. Karena di sana itu dengan siswa yang notabene itu memerlukan perlakuan khusus atau siswa ABK berkebutuhan khusus seperti itu, Kak. Jadi di sana itu sangat memerlukan pengelolaan manajemen sekolah yang baik. Jadi untuk pendanaan juga mereka masih disokong dari pimpinan dari Muhammadiyah tersebut. Jadi manajemennya itu memang harus sangat-sangat baik dengan kondisi yang seperti itu, dan juga mungkin dari daerah itu kan juga termasuk di pedesaan seperti itu, Kak, jauh dari kota. Terus juga mungkin dari golongan wali muridnya itu juga dari golongan yang menengah ke bawah seperti itu. Jadi sangat perlu potongan biaya dari pimpinan Muhammadiyah tadi, Kak. Kemudian itu juga ada yang kami lihat dari kemarin itu sarana dan prasarana itu berbeda, Kak, kalau di sana. Jadi kalau misalkan biasanya itu di sekolah reguler itu kursinya juga berbentuk kotak seperti itu, kalau di sana itu harus berbentuk melengkung. Jadi semua sudutnya itu tidak boleh ada yang tajam seperti itu, Kak. Jadi dari kursinya, mejanya maupun seperti anak tangga itu tidak boleh ada yang berbentuk tajam untuk sudutnya itu. Jadi harus semuanya itu berbentuk melengkung dengan penjagaan yang sudah sangat ketat, karena nanti kalau lemah sedikit itu dapat membahayakan untuk siswanya seperti itu, Kak. Baik, berarti untuk manajemen sekolah itu sangat penting ya, Kak, khusus karena mereka siswanya memiliki berkebutuhan khusus, lebih dari sarana dan prasarana juga harus diperhatikan seperti itu ya. Oke, langsung saja nih, Kak. Kalau kita bicara soal perlindungan siswa, baik dari bullying, kemudian pengabaian, dan juga diskriminasi, menurut kakak nih, nah apakah dari SLB itu sudah cukup untuk menjadi ruang aman bagi seluruh siswanya, Kak? Kan kita selain observasi juga wawancara ya. Dari hasil yang kita tanya-tanya itu sudah pernah ada kasus di sana kalau siswa yang tidak bisa ditangani oleh sekolah akan dikembalikan ke orang tuanya. Jadi itu misal siswa itu tidak bisa dikontrol dan juga membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena sampai melukai dirinya itu sangat mengkhawatirkan apabila mungkin nanti dari sekolah sedikit saja
luar batas seperti itu ya Kak. Oke, baik. Lanjut Kak ke pertanyaan yang keempat. Nah, dari yang Kakak lihat nih, kira-kira apa yang paling diprioritaskan dari sekolah Kak? Misalnya baik dari pengembangan guru, kemudian fasilitas, atau mungkin dari program belajar siswanya seperti itu. Oke, jadi yang diprioritaskan ini di SLB ini lebih memprioritaskan ke program belajar siswanya Kak. Nah, jadi siswa ini kayak memiliki keterampilan seperti membatik, menjahit, dan lain sebagainya. Nah, dari keterampilan ini itu difasilitasi oleh sekolah, bukan dari pihak sendiri gitu Kak. Nah, terus dari siswa ini juga sudah ada yang pernah sampai diterima di garment dari keterampilan menjahitnya itu Kak. Nah, untuk hasil batik dari karya anak SLB-nya ini juga sudah banyak digunakan oleh guru Muhammadiyah se-Kabupaten Kendal Kak. Masya Allah, keren sekali ya Kak. Berarti walaupun SLB-nya ada di desa, tapi nggak menutup kemungkinan untuk anak-anaknya bisa mengeksplor lebih jauh lagi seperti itu. Oke, lanjut nih Kak. Ketika kemarin Kakak observasi di SLB nih Kak, ada nggak sih momen kecil tapi nyata yang bikin Kakak sadar kalau SLB itu bukannya hanya sekedar sekolah, tetapi juga ruang sosial yang hidup seperti itu? Nah, kalau bicara soal emosional, ada pengalaman yang menurut kami itu sangat membekas kan. Nah, kamu melihat langsung bagaimana siswa itu diperlakukan khusus seperti disayang, dicium, dipeluk. Nah, bahkan kami melihat bahwa salah satu siswa itu ada yang mohon maaf tapi tidak bisa berjalan, jadi berjalan itu menggunakan lutut, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat belajarnya. Nah, melihat pemandangan yang seperti ini itu menyadarkan kami bahwa keterbatasan fisik itu tidak membatasi semangat siswa untuk belajar seperti itu, Pak. Berarti ketika di SLB tersebut, walaupun anaknya dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap semangat dalam belajar seperti itu. Baik, lanjut Kak. Bagaimana koordinasi antara guru dan juga tenaga pendukung dalam SLB tersebut? Apakah sudah dirasa sudah cukup solid atau masih terpisah-pisah seperti itu Kak? Oke, ini untuk koordinasinya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu bahwa dari pimpinan Muhammadiyah itu juga sangat mendukung dan sangat menyokong untuk berjalannya sekolah ini ya Kak. Kemudian dari beberapa tenaga pendidik seperti itu Kak, dari guru itu juga rumahnya itu berasal dari daerah setempat. Jadi rumahnya itu sekitar di SLB tersebut. Jadi mudah untuk berkoordinasi apabila ada sesuatu seperti itu, dan juga dengan keluarga sekitar pastinya juga sudah berkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian di SLB ini juga ada asrama Kak, jadi untuk koordinasinya dengan siswa itu juga mudah, untuk mengontrol siswa yang ada di asrama itu juga mudah seperti itu, karena ada guru dari desa setempat seperti itu. Dan untuk kegiatan di desa seperti kalau ada yang kesulitan atau ada yang kegiatan desa yang lain seperti itu juga dari guru itu juga biasanya ikut ambil seperti itu Kak, ikut membantu dalam kegiatan desa, kegiatan masyarakat seperti itu. Nah, untuk lokasi dari SLB ini juga dekat dengan klinik Kak, jadi untuk klinik puskesmas ini juga sudah berkoordinasi dengan baik ya dengan SLB tersebut. Kemudian juga ada bekerja sama dengan orang setempat seperti itu, dan juga tentu saja tadi dengan ibu penjaga asrama dari siswa itu juga sudah berkoordinasi dengan baik, dan sejauh yang kami lihat kemarin juga memang tidak ada terkendala seperti itu Pak, sudah sangat baik. Berarti koordinasi yang terjalin antara guru dan juga tenaga pendukung baik masyarakat, kemudian ada komite, kemudian ada pemimpin dari Muhammadiyah, itu juga saling komunikasinya saling berkaitan dan juga sangat baik ya Kak. Terlepas dari tempatnya yang berarti tempatnya yang strategis juga mendukung dari beberapa tenaga pendukung yang ada di wilayah tersebut seperti itu ya.
Oke, menurut kakak nih, ketika supervisi di SLB itu bisa cocok ataupun bersifat kontrol atau sebagai pendampingan seperti itu kak? Kalau dari hasil observasi kemarin itu supervisinya lebih ke pendampingan, di mana ada kelas persiapan berupa observasi, tindakan ke dalam kelas, refleksi, kemudian nanti ada penentuan siswa masuk ke kelas mana, kemudian materi untuk pembelajarannya yang 50% tidak sesuai dengan modul karena nanti disesuaikan lagi dengan kondisi siswanya. Terus materinya juga diturunkan dari materi anak SD umum. Jadi kalau mereka namanya sekolah SLB tapi materinya juga dari SD negeri biasa. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa di SLB itu tidak berjenjang seperti kelas 1 sampai dengan kelas 6, tapi mereka melalui tahap persiapan terlebih dahulu, kemudian ada refleksi, baru masuk ke kelasnya masing-masing sesuai dengan keturunannya seperti itu ya kak. Untuk hambatan nih kak, hambatan komunikasi apa yang paling kelihatan di SLB ketika kemarin kakak melakukan observasi, entah dari siswa maupun orang tua bahkan sampai dengan tenaga pendidik seperti itu kak? Oke, jadi sejauh kita melakukan observasi di SLB ini tidak ada hambatan karena dari observasi dan wawancara dengan kepala SLB itu komunikasi antara guru dan wali murid ini berjalan dengan baik kak. Karena dengan adanya komite yang setiap 1 bulan sekali ini, dan banyak juga wali murid yang memiliki kesadaran bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus. Jadi mereka ini mendampingi dari mereka berangkat sampai pulang itu didampingi oleh wali muridnya. Juga wali muridnya ini sering berkonsultasi terkait pengembangan dari anaknya. Nah, dari observasi kemarin itu yang saya ingat dari kalimat dari kepala SLB ini itu selain mereka anugerah, tapi mereka ini juga sebagai beban seumur hidup untuk orang tuanya gitu kak. Baik, berarti dari SLB tersebut untuk komunikasinya sudah aman ya kak, baik dari guru ke orang tua maupun pada komite dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah disampaikan dari kepala sekolah bahwa mereka itu selain menjadi anugerah tapi juga sebagai beban selama hidup dari orang tuanya, dan dari orang tua di SLB tersebut juga memiliki kesadaran bahwa mereka menitipkan tapi juga mereka mempunyai tanggung jawab selama anak-anaknya melakukan pendidikan di SLB tersebut seperti itu ya. Baik, untuk penutup podcast kita pada kali ini, nah saya meminta dari jawaban dari kakak-kakak narasumber semuanya. Nah untuk pertanyaannya yaitu apa satu hal yang paling mengubah cara pandang kakak-kakak ini setelah kakak-kakak melakukan observasi di SLB tersebut? Mungkin siapa yang mau menjawab terlebih dahulu kak? Oke, jadi saya boleh kak. Ya, nah, ini itu dengan adanya keterbatasan yang mereka miliki ini, tapi tidak mematahkan semangat belajar mereka. Kalau dari saya kan, saya menyoroti dari orang tua. Orang tua itu sangat mendukung kita, sangat mendampingi dalam proses pembelajaran, proses anak-anak ini bertumbuh dan berkembang seperti itu kak. Selain seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolahnya seperti itu, bahwa mereka adalah selain anugerah juga beban, tapi dalam konteks ini orang tua masih sangat sabar dan masih ikhlas menjalani, mendampingi anak-anaknya untuk bertumbuh dan berkembang, tidak hanya mohon maaf istilahnya dikurung dalam rumah seperti itu ya kak. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa berkembang, diberikan pendidikan yang semaksimal mungkin, yang sebaik mungkin, sebisa yang orang tua bisa berikan seperti itu kak. Oke, terima kasih kak. Boleh lanjut ya? Kalau saya tuh lebih ke gurunya ya, karena sebagai pepatah mengatakan kalau guru adalah pelita dalam kegelapan yang tidak hanya menerangi jalan pengetahuan, tapi juga menguatkan langkah kehidupan peserta didiknya. Oke, bisa dilanjutkan.
Nah, kalau satu hal yang paling mengubah cara pandang saya selama melakukan observasi itu adalah mungkin pemahaman bahwa pendidikan itu tidak seharusnya menilai manusia dari pencapaian saja. Bisa dibuktikan dari anak-anak SLB yang bisa masuk ke government. Nah, mungkin anak berkebutuhan khusus itu kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tetapi kehadiran mereka sebenarnya adalah arti budaya yang mengajarkan arti kesabaran, empati, dan cinta tanpa syarat. Nah, melalui mereka, kami itu bisa belajar bahwa tujuan pendidikan sejati itu adalah memanusiakan manusia seperti itu. Insya Allah, Bu. Anak-anak teman-teman juga kita pada kali ini. Nah, walaupun observasi yang dilakukan hanya 1 hari, tetapi menutup kemungkinan bahwa pengalaman yang terjadi itu bisa kita jadikan sebagai pengarah hidup kita selama-lamanya seperti itu ya Kak. Nah, kemudian setelah Kakak melakukan observasi di SLB tersebut juga meningkatkan rasa bersyukur kita untuk selalu mensyukuri apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan seperti itu. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Tentunya terima kasih kami ucapkan untuk para narasumber yang hebat dan juga keren kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar